Kita sekarang belajar dari Rusia dari banyak sudut tentunya. Di koloni Prancis, orang Eropa tidak disukai namun Rusia diundang dan sangat disambut baik. Kita ke Republik Afrika Tengah sekarang. Semua informasi ini adalah tujuannya agar Indonesia ke depan berperan lebih aktif lagi untuk bisa menjadi pemain global. Kembalikan peran Indonesia seperti di zaman awal kemerdekaan dulu. Indonesia itu sangat dihargai di luar negeri kala itu. Membangun Indonesia sesungguhnya itu tidak harus hanya membangun dalam negerinya saja. Namun bisnis di luar negeri itu adalah devisa bagi Indonesia. Dan itulah yang Rusia lakukan menggunakan Wagner. Sebelumnya saya mohon izin kepada sahabat semua dan perkenan untuk memberikan kontribusi kepada semangat olahraga, membina olahraga sejak dini untuk memberikan mental juara kepada generasi muda. Maka Bosman Group memutuskan untuk membeli klub bola divisi 3. Mitra Surabaya yang memiliki sejarah panjang sejak tahun 1978 di kompetisi liga profesional bola yaitu Galatama bernama Niak Mitra. Sekarang berada di divisi 3 yang akan kita bangun kembali agar El Clasico Persebaya melawan Mitra Surabaya kembali terjadi di Liga 1, Liga Sepak Bola Tanah Air Indonesia. Kita juga akan membangun MSA Soccer Academy untuk mencari bibit muda persepak bolaan di 3 lokasi di Surabaya di tahun ini dan 20 lokasi di seluruh Jawa Timur hingga tahun 2025. Kemudian juga ada satu SSB, Sekolah Sepak Bola MSA Soccer Academy khusus wanita di Jabodetabek. Untuk itu lokasinya sedang kami cari. Kita kembali ke Republik Afrika Tengah sekarang. Kita mundur sedikit ke tahun 2017 ketika Prancis mulai dikucilkan oleh Presiden Republik Afrika Tengah, Faustin Touadera, dan Prancis mendukung mantan presiden dengan pasukan pemberontak yang sangat kuat yang berada di luar ibu kota Bangui. Maka Presiden Faustin menghadap Putin meminta bantuan. Dalam hitungan minggu, Wagner berada di Bangui dan menaklukkan para gerombolan pemberontak lalu mengusir semua warga Prancis, termasuk militer Prancis, keluar dari Republik Afrika Tengah. Rusia tidak akan pernah mengirim pasukan resminya, namun dengan senang hati mengirimkan PMC, Private Military Company, di mana ada 7 perusahaan mitra Departemen Pertahanan Rusia. Yang favorit tentunya Wagner, karena Wagner bukan saja jago perang, namun jago dagang. Rusia perlu aset di luar negeri untuk memakmurkan, untuk dikirim ke Rusia. Strategi tersebut mirip zaman Romawi mengirimkan jenderal perang ke wilayah baru untuk ditaklukkan dan untuk dagang. Yang terbaik tentunya Julius Caesar. Kalau mengirimkan tentara resmi, paling hanya membantu melatih, menjaga keamanan, tidak fleksibel untuk bisa dagang layaknya swasta. Wagner adalah mesin ekonomi dan mesin perang. Wagner bisa bekerja di area abu-abu dan memberikan plausible deniability atau penyangkalan yang masuk akal kalau Rusia ditanya oleh negara lain. Sekarang Wagner ada di mana-mana, termasuk Secret Service penjaga Presiden Faustin. Wagner juga bukan hanya jago perang, jago dagang, tapi juga jago propaganda. Kita paham sekali bahwa divisi propaganda itu penting. Membangun pasukan propaganda, termasuk buzzer, adalah taktik perang yang namanya informational warfare. Mereka bisa membalik jahat jadi baik, boros jadi prestasi, salah jadi benar. Rakyat aslinya perlu kejujuran. Beda dengan pejabat, yang penting adalah selalu berkuasa. Makanya divisi propaganda itu dikuatkan. Wagner punya divisi khusus yang dibangun di Ivory Coast atau di Pantai Gading, wilayah barat Afrika. Punya TV, punya radio, punya sosial media, punya ratusan buzzer untuk Afrika. Di Republik Afrika Tengah, patung Wagner, pahlawan masyarakat, ada di banyak tempat. Real size statue, seukuran asli orang, menjadi landmark tempat masyarakat berkumpul dan memang dicitrakan Rusia itu adalah pengusir penjajah dan pengusir Perancis. Juga mengusir Amerika. Amerika adalah musuh bersamanya Afrika. Bahkan Wagner memiliki perusahaan bir di sana dengan merek Tilor yang berarti emasnya Afrika, African Gold. Dulu raja bir di sana milik Prancis, Mokaf Bangui, sekarang hilang dan tidak dibeli lagi oleh masyarakat di sana. Wagner juga mengusir semua pemberontak yang didukung oleh Prancis yang menjaga tambang emas Dasima, tambang emas terbesar di Afrika Tengah dan tambang berlian masyarakat, dan membeli semua finish produk dan hasilnya, di mana menurut masyarakat menjual ke Wagner lebih tinggi nilainya. Dalam catatan media, perusahaan Prancis hanya membayar 10% dari nilai pasar harga emas. Namun Wagner menaikkan 100% jadi 20% nilai pasar. Tapi itu sesungguhnya akal-akalan juga. Dan itulah pinternya Wagner. Wagner hebatnya lagi, dapat izin resmi dari negara Republik Afrika Tengah dengan nama korporasinya Midas Resource untuk menguasai 100% Dasima Gold Mine. Lalu bagaimana caranya kok bisa Wagner ini mendapatkan citra positif dan dicitrakan sebagai pelindung negara, kemudian dicintai rakyat lokal?
Wagner memang jago branding, jago marketing, jago propaganda. Wagner menarget anak muda untuk target itu. Masyarakat Bangui juga penduduk Republik Afrika Tengah itu butuh hiburan, butuh film. Wagner membuat film tentang perjuangan Wagner mengusir pemberontak yang bengis, yang kejam, yang jahat. Wagner jadi pahlawan rakyat. Salah satu film yang terpopuler berjudul The Tourist yang mengisahkan seorang relawan Rusia yang datang ke Afrika Tengah kemudian membantu mengusir pemberontakan dan mengusir Prancis. Semacam Rambo-nya Rusia. Dia membawa keadilan ke rakyat Republik Afrika Tengah, membunuh dan mengusir semua orang Prancis yang jahat di sana. Plot ceritanya sederhana, Rusia itu baik, PBB atau UN Peacekeeping itu nggak ada gunanya dan lemah, Prancis itu penjajah yang jahat dan rebel harus dikalahkan. Semua ala Hollywood, namun produsernya dan pahlawannya Rusia, Wagner tentunya. Sangat berhasil strategi tersebut. Bahkan presidennya ikut bermain dalam film-film Rusia tersebut. Citra presidennya ikut terangkat sebagai penyelamat negara. Sahabat, berdasarkan informasi sekilas tadi, kira-kira ke depan bisakah Indonesia melakukan hal yang sama untuk bergerak keluar dari Indonesia dan mengambil kekuatan di luar Indonesia? Kalau urusan propaganda kan sudah sangat berpengalaman dengan bahasa rupiahnya. Ke depan pakailah buat citra Indonesia di negara lain dong. Jangan pejabatnya doang diangkat di dalam negeri. Peace.